ampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom saudara, berjumpa kembali kita di dalam Rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saya berdoa kiranya saudara sekalian dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya disertai oleh Tuhan. Mari pada hari ini saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah landasan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini tema yang saya bawakan adalah kamu berharga. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini Kau berkenankan kami untuk berjumpa kembali di dalam renungan hati sehat. Tuhan, kiranya Kau siapkan hati setiap kami, sehingga setiap firman yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga Bapa, kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu saja. Berkati kami ya Tuhan, siapkanlah hati kami ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ya, shalom saudara. Saudara, kalau boleh saya sedikit bercerita, ya, akhir-akhir ini saudara, banyak sekali saya menemukan orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang menjadi pesimis, banyak orang-orang yang menjadi rendah diri. Berbeda ya, rendah diri dengan rendah hati. Ya, banyak sekali orang-orang yang hidup dalam keputusasaan. Mereka menganggap hidupnya tidak berharga lagi. Buat apa hidup di dunia ini? Ya, dan rata-rata itu semua disebabkan oleh karena keadaan. Saudara, mungkin saja pagi hari ini apakah ada juga di antara kita yang mungkin merasa demikian? Mungkin merasa hidup kita itu tidak berguna, hidup kita itu sia-sia. Ya, karena mungkin banyak kegagalan yang saudara sedang hadapi. Atau mungkin juga karena situasi, ya, entah di lingkungan maupun di keluarga yang mungkin sedang banyak pergumulan. Atau Anda sebagai suami ada yang merasa gagal, istri ada yang merasa gagal, ibu, ayah ada yang merasa gagal, atau bahkan Anda seorang anak yang merasa gagal dalam hidup saudara. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenarannya. Mari kita mendekat pada Tuhan dan kita melihat, belajar dari apa yang firman Tuhan katakan sesungguhnya tentang hidup kita. Mari kita merenungkan bagaimana firman Tuhan menasihati kita, menguatkan kita, supaya setiap kita yang hari ini mungkin jikalau ada yang dalam keadaan sedang terpuruk, merasa hidupnya mungkin sia-sia, pesimis, ya, mari kita bersama-sama belajar, kita bangkit kembali karena kebenaran yang Tuhan nyatakan. Amin. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Kristus,
Ayat Yohanes 3 ayat 16 ini seringkali memang dijadikan sebagai dasar bagi banyak orang Kristen untuk percaya kepada Tuhan. Dari ayat ini sebetulnya saudara kita bisa mendapatkan jawaban, ya, siapakah kita ini. Ya. Dari ayat tersebut kita melihat, kita bisa sama-sama merasakan dan melihat bahwa ada kasih Tuhan yang begitu besar untuk manusia. Yang mungkin seringkali perlu kita pertanyakan untuk kita renungkan dalam hidup kita. Kenapa ya kok Tuhan itu ya mau menebus kita? Kenapa ya kok sampai Tuhan itu mau sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita, saudara? Karena kalau kita kembali melihat kepada hukum pada zaman Perjanjian Lama, ya, hukum Taurat, ya memang manusia pada saat itu menjadi berdosa dan mereka tidak menaati hukum. Dan kalau itu terus berlanjut, saudara, manusia akan dihukum cukup berat, hukumannya mati, bahkan dilempar batu ya sampai dia mati. Ya, siapa yang bisa menjamin orang itu bisa 100% menaati hukum Taurat sehingga terbebas dari ancaman-ancaman demikian? Di sini kita bisa lihat kasih Tuhan yang begitu besar itu, saudara. Ya, karena Dia tidak ingin kita, ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang dikasihinya, yang kita ini sebetulnya mulia, saudara, sebelum kita jatuh ke dalam dosa, ya, supaya kita semua ini tidak binasa, saudara, ya, maka karya penebusan pun dilakukan oleh Tuhan. Ya, Dia Tuhan kita, ya, mau turun ke dunia menjadi daging untuk menyelamatkan umat manusia, ya, sehingga memang ketika orang-orang percaya kepada Yesus, ya, mereka tidak lagi berdosa dan memiliki kesempatan hidup yang kekal. Nah, melalui peristiwa ini, saudara, kita bisa melihat bahwa saya dan saudara, ya, itu betul-betul berharga bagi Dia. Allah sangat mengasihi kita. Ya, bahkan Alkitab menegaskan bahwa kita itu diciptakan bahkan segambar dan seturut dengan Allah. Ya. Kita bisa bayangkanlah, mana ada orang di dunia ini yang mau berkorban, ya, untuk sesuatu yang mungkin dianggap tidak berharga. Sebagai manusia biasa pun kita akan berkorban kalau kita menganggap sesuatu itu berharga. Tapi kita bisa lihat melalui peristiwa pengorbanan Kristus, saudara. Ya, karena begitu besar kasih-Nya pada kita, Dia menganggap kita sangat berharga, saudara. Sehingga Dia rela untuk turun ke dunia, untuk menebus setiap kita, saudara. Ya, itulah, saudara, sebetulnya gambar diri kita yang benar. Ya, kita ini adalah orang-orang yang berharga. Siapapun Anda, apapun status Anda, apapun latar belakang Anda, apapun kondisi Anda, saudara adalah pribadi yang berharga, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting, saudara, untuk kita sadari sebagai orang percaya. Karena jangan sampai iblis itu berhasil merusak gambar diri kita. Ya, sehingga kita justru merasa tidak berharga, kita merasa tidak berguna, ya, kita merasa sebagai manusia yang gagal, kita merasa sebagai manusia yang pesimis, ya, dan akhir-akhirnya menjauh dari Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita menjadi umat-umat Tuhan yang kehilangan pengharapan di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa menikmati kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan selama kita hidup. Padahal, saudara, kebenarannya Anda sangat berharga di matanya.
Kita harus memahami betapa berharga hidup kita di mata Tuhan. Sehingga setiap kita saudara dan saya bisa menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Sehingga kita semua saudara bisa betul-betul menikmati menjadi orang percaya yang dipelihara Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, merasakan pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, melalui renungan singkat hari ini, mari apapun kondisi yang saudara sedang alami saat ini, apapun yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kamu, ya, meski mungkin kamu sedang merasa dirimu bukan apa-apa, ya, hidupmu mungkin seolah-olah dipenuhi kesalahan serta kegagalan, ya, bahkan mungkin orang-orang di sekitarmu sedang menolakmu, atau bahkan kamu sudah putus asa terhadap hidupmu, saudara, ketahuilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kamu sangat teramat berharga bagi Tuhan. Kamu tidak perlu saudara menunggu hidupmu sempurna untuk mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang sempurna buat saudara yang berharga di matanya. Kamu adalah anak-anaknya saudara. Terlepas dari seberapa dalam kamu merasakannya, percayalah kamu sungguh dicintai oleh Tuhan. Bahkan lebih dari ciptaan yang lain. Jadi saudaraku, janganlah karena keadaan kita mungkin cepat mengatakan Allah tidak mengasihiku, ya, atau mungkin saudara kehilangan pengharapan. Jangan cepat saudara kita berpikiran seperti itu. Jangan meninggalkan iman kita. Ketika saudara mungkin diperhadapkan dengan masalah, tetap percaya bahwa Anda dikasihi Tuhan, Anda berharga di matanya. Jadi mari sekali lagi hari ini saudara, ingatlah siapa kita, betapa kita berharga, karena Allah mengasihi kita secara pribadi dan Dia begitu mengasihi kita, sehingga memang tidak ada seharusnya satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dunia boleh menghakimi saudara, namun jangan jadikan itu sebagai imanmu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Anda sangat berharga dan Anda dikasihi Tuhan. Peganglah kebenaran ini, dan dengan iman percayalah, pencobaan yang apapun yang saudara alami itu tidak akan memisahkan dari kasih Kristus. Tetap kuat, tetap semangat, dan jadilah pribadi yang optimis dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebagai penutup, Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini, kata Tuhan, mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa engkau mengasihi kami ya Tuhan. Betapa kasih-Mu yang luar biasa itu tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan semuanya ini Tuhan, karena kami ini adalah pribadi-pribadi yang berharga ya Tuhan. Pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini ya Bapa, jikalau ada di antara kami, saudara-saudari kami, atau bahkan mungkin kami sendiri, yang sedang merasa pesimis dengan kehidupan, merasa hidup kami tidak berharga, merasa hidup kami sia-sia, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami pagi hari ini, menguatkan kami kembali, menguatkan iman percaya kami kembali, karena kami tahu
bahwa kami berharga. Hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap hati yang lemah Engkau yang kuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.